Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di Masjid Nurul Ikhlas untuk menunaikan ibadah salat Jumat ini dicatat sebagai ibadah dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang Allah berikan akan semakin bertambah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang cukup menarik berkenaan dengan, boleh dikatakan, tema rezeki. Jadi ayatnya hampir sama namun cuman beda kata. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-37, Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Kemudian di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-52, Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, yang pertama di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-37 Allah menggunakan kata awalam yarau, yang artinya apakah mereka manusia tidak melihat, yakni dengan menggunakan panca indera. Apakah mereka manusia tidak memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Kemudian pada surah Az-Zumarnya diawali dengan pertanyaan, apakah mereka tidak mengetahui? Awalam yarau, awalam ya'lamu. Pertama menggunakan memperhatikan dengan mata. Kemudian apakah mereka tidak mengetahui bahwasannya urusan rezeki itu yang melapangkan dan menyempitkan itu adalah Allah. Ujung ayat ditutup dengan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Ternyata kaitannya rezeki itu adalah iman. Betapa banyak orang mengatakan bahwa untuk mendapatkan rezeki yang banyak kita harus kerja keras. Ternyata kalau untuk urusan kerja keras, mohon maaf, betapa saudara-saudara kita yang tukang gali gorong-gorong atau kulit panggul itu lebih keras pekerjaannya daripada kita, namun rezekinya mereka seperti yang kita ketahui.
Ada orang yang cuman kerjanya ngobrol, duduk-duduk, akan tetapi rezekinya justru malah melimpah. Kalau kita menggunakan pemikiran-pemikiran logika-logika manusia, maka tentunya akan tidak mampu menjangkau hakikat. Yang mampu untuk menjangkau hakikat, menentramkan masalah rezeki adalah inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Ternyata urusan rezeki itu modal dasarnya adalah beriman. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, pada selanjutnya khatib ingin menyampaikan satu penjelasan seorang ulama ahli tafsir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, tentang masalah rezeki agar kita mempunyai wawasan dan bagaimana mensikapi yang namanya rezeki. Rezeki itu di dalam bahasa Arab didefinisikan kullu ma yantafi'u bihin nas. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia itu namanya rezeki. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan ternyata peringkat rezeki itu ada 4. Apa saja yang 4 itu? Pertama adalah al-malu adna darajatir rizqi. Harta itu adalah peringkat rizki yang paling rendah. Jadi harta materi, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, adalah peringkat rizki yang paling rendah. Kemudian di atasnya ada yang lebih hebat daripada harta. Apakah itu? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, al-afiyatu a'la darajatir rizki. Di atas rezeki materi ada yang lebih hebat, ada yang lebih top, yakni kesehatan dan afiatnya badan. Boleh dan bisa kita bayangkan, andai kata ada seorang hari ini dapat hadiah atau bisa beli mobil terbaru Alphard atau Lexus seri terbaru, akan tetapi selama setahun pantatnya bisulan, bisakah orang tersebut menikmati mobil? Nah, ternyata kesehatan, apalagi kita bisa beribadah, menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu adalah lebih hebat, lebih utama daripada rizki yang berupa harta. Kemudian yang ketiga, ini lebih tinggi lagi, rizki yang lebih istimewa adalah solahul abna'i wal ahli. Baiknya anak dan keluarga itu adalah rizki yang paling utama. Harta rizki yang paling rendah, kesehatan rezeki yang paling tinggi, kebaikan keluarga itu adalah rizki yang paling utama. Ingat-ingat predikatnya. Harta rizki paling rendah. Kesehatan rizki paling tinggi. Kebaikan anak dan keluarga predikatnya adalah rizki yang paling utama. Jangan sampai kebaikan berupa keluarga dan kesehatan kita korbankan untuk status yang lebih rendah. Berarti kita tertipu. Wala yahurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, dengan mengejar materi, sehingga kita korbankan yang namanya kesehatan, sehingga kita korbankan yang namanya memperhatikan keluarga dan anak. Mohon maaf, betapa banyak orang yang materinya banyak, akan tetapi justru keluarga dan anak-anaknya tidak diperhatikan. Hanya dipenuhi kebutuhannya secara materi, yang pada gilirannya ketika dewasa, dia tidak sesuai dengan harapan orang tua. Saya yakin jamaah Masjid Nurul Ikhlas banyak mendapatkan cerita-cerita ketika anak dimanjakan dengan materi, tidak diperhatikan bagaimana masalah pendidikan agama, masalah akhlaknya. Ketika dia besar, ternyata tidak sesuai dengan harapan orang tua, sangat mengecewakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang paling tinggi, puncaknya rezeki, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, wa amma ridullah fahuwa tamamur rizki. Adapun mencapai ridho Allah, diridhoi oleh Allah, itu adalah puncaknya rezeki atau sempurnanya rezeki. Di antara mendapatkan ridho dari Allah adalah seperti yang sering disampaikan oleh khotib Jumat. Bertakwalah kita kepada Allah, taatlah kita kepada Allah, laksanakanlah perintahnya, jauhi larangannya. Karena dengan mentaati perintah dan menjauhi larangan, itu berarti kita akan meraih ridho Allah. Yang namanya ridho Allah, tamamur rizki, adalah rezeki yang paling sempurna.
إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua saya akan menyampaikan penutup yang ada kaitannya dengan khutbah yang di awal, yakni tentang masalah rezeki berupa harta. Di dalam surah Al-Kahfi yang setiap malam Jumat atau hari Jumat kita baca dalam ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan informasi المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Saya ulangi, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian tetapi amal kebaikan yang terus-menerus, wal baqiyatus sholihat, kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kadang banyak orang tua berharap anaknya berbuat baik, akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Namun kalau amal soleh berupa seperti sujud kita, ibadah kita, infak kita, misalnya di Masjid Nurul Ikhlas, ada kebutuhan-kebutuhan kita, segera merespon untuk menginfakkan sebagian hartanya. Itulah yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihat, kebaikan yang pahalanya mengalir terus-menerus. Itu lebih baik daripada harta dan anak-anak. Oleh sebab itu, pandai-pandailah kita mensikapi yang namanya harta benda, dan kita renungkan tentang peringkat rizki yang 4 yang tadi saya sampaikan. Pertama, harta adalah rizki yang paling rendah, kesehatan adalah rizki yang paling tinggi, kebaikan keluarga dan anak adalah rizki yang paling utama, dan yang terakhir puncaknya dan kesempurnaan rezeki tak lain dan tak bukan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita dijadikan menjadi keluarga yang baik, dan pada gilirannya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. إنك على كل شيء qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami, ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Peliharalah kami dan keluarga kami, jagalah kami semua dari api neraka, ya Allah. Takdirkan kami menjadi hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa fit dunya hatta akhirah. Tolonglah saudara-saudara kami yang berjuang di jalanmu, saudara-saudara kami yang berada di Gaza, yang berada di Palestina dan di berbagai tempat yang memperjuangkan agamamu, ya Allah. Berikan pertolongan untuk kami dan mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah dan berkahilah rizki kami, ya Allah. Jagalah kesehatan kami, peliharalah keluarga kami, dan berikan ridhamu kepada kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.